Ya, ACT memang identik dengan lembaga kemanusiaan, Pak ya, lembaga kebencanaan. Jadi kalau ada bencana orang pasti taunya adalah ACT. Karena kami memang ingin berkomitmen sesuai dengan namanya, Pak. Aksi cepat tanggap. Jadi pengen bahasanya itu bencana sudah baru terjadi, kita sudah ada di situ, Pak. Bukan berarti kita yang bikin bencananya, tidak. Bicara soal aksi-aksinya, Pak, yang paling berkesan mungkin ya. Yang itu memberikan sebuah pengaruh besar bagi tidak hanya ACT tapi juga Indonesia dan masyarakatnya. Itu apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast, hari ini kami mengundang Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap, Kepala Cabang Kalimantan Selatan, Bapak Zainal Arifin. Dan beliau ini udah 4 tahun loh berkecimpung dalam hampir menjadi kepala cabang, artinya banyak pengalaman, banyak cerita yang kita pengen cari informasi dan kita gali tentang apa aja sih program ACT, seperti apa ACT di tengah di tengah sering banyaknya bencana, musibah kemanusiaan yang perlu banyak kepedulian dan uluran tangan kita, dan ACT hadir. Pak, kita pengen tahu dulu deh sebenarnya, kalau boleh diceritakan sekilas sedikit tentang sejarah ACT dari awal pertama sampai kemudian eksisnya sampai sekarang, gimana itu, Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa nih, Sahabat Dermawan? Sahabat Dermawan, Pak ya, boleh. Ya. Sahabat Dermawan ya, dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan podcast di Radar Banjarmasin. Perkenalkan saya Zainal Arifin, diamanai sebagai Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan. Ya hampir 4 tahun, Mbak, karena kita masuk 2018 bulan Mei itu buka di Kalsel ya. Dan saya masuk di bulan Juli. Bulan Julinya, jadi 2 bulan setelah Mei. Jadi nanti Juli pas memang 4 tahun misalnya. 4 tahun ACT berdiri di Kalimantan Selatan. Betul. Kalau ACT-nya bulan Mei nanti. Iya. Mei kita akan ulang tahun keempat di Kalsel. Baik, ACT memang identik dengan lembaga kemanusiaan, Pak ya, lembaga kebencanaan. Jadi kalau ada bencana orang pasti taunya adalah ACT. Karena kami memang ingin berkomitmen sesuai dengan namanya, Pak. Aksi cepat tanggap. Jadi pengen bahasanya itu bencana sudah baru terjadi, kita sudah ada di situ, Pak. Bukan berarti kita yang bikin bencananya, tidak. Tapi emang bagaimana cara hitungan menit gitu, Pak ya. Bencana terjadi, kita sudah ada di situ. Minimal ada tim relawan yang sudah di lokasi gitu, Pak. Untuk menghabarkan ke kita melalui media sosial kita yang ada di seluruh cabang di Indonesia. ACT berdiri di 2005, Pak. Tahun 2005 di bulan April. Bertepatan dengan Hari Kartini, Pak. Pasti tahu, Pak ya tanggalnya. 21 April. Yang sebelumnya juga didahului oleh penanganan bencana tsunami Aceh. Saya ingat, Pak, itu pertama kali kolaborasi antara ACT dengan Radar Banjar Peduli. Betul, sangat betul. Ya, itu penanganan pertama kita tuh, Pak, penanganan bencana. Dan itu setelah itu kita membentuk namanya MRI. Dan itu diresmikan di sini, Pak ya, di Banjarbaru. Dengan almarhum dulu Pak Yohan, kemudian juga Pak Ibnu, dan lainnya. Betul. Jadi 2005 ACT berdiri. Jadi sekarang sudah jalan 17 tahun, Pak ya. 17 tahun. 17 tahun mengabdi untuk negeri, Pak. Karena memang ini adalah murni punya anak bangsa, Pak. Tapi kita misi kita adalah, atau visi kita adalah global. Jadi tidak hanya Indonesia, Pak, kita ingin menangani bencana, karena bencana tidak hanya terjadi di Indonesia ataupun di lokal di wilayah kita, tapi juga sampai ke luar negeri. Dan kita alhamdulillah sudah menjamah hampir 50 negara, Pak. 50 negara yang menjadi sasaran donasi dan bantuan. Dan tim juga yang sudah turun ke sana untuk melakukan dari awal asesmen sampai juga penanganan bencananya. Jadi ini menjadi sebuah organisasi kemanusiaan
yang pertama yang menjadi eksis dan terbesar di Kalimantan Selatan, bukan terbesar di Indonesia ya. Indonesia sama. Iya, karena memang udah jangkauannya sampai 50 negara Pak ya. Ya, saya sering melihat Pak, setiap kali ada saat ini dibilang aksi cepat tanggap ya, bahwa setiap kali ada bencana secepat dan sesegera mungkin ACT hadir. Betul. Minimal mengabarkan kepada masyarakat bahwa bantuan apa saja yang diperlukan. Betul sangat. Ini kan ditopang didukung oleh sebuah sistem, sebuah infrastruktur dan mekanisme kerja yang apa ya, yang sudah mapan. Itu gimana bisa dilakukan itu? Iya betul. Kita memang alhamdulillah di ACT Pak didatangkan ya anak-anak bangsa terbaik lah insya Allah. Yang mereka memang memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah pemikiran dan juga melakukan sebuah program Pak yang luar biasa. Memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Jadi kita memang sudah sangat ada sistemnya, sudah sangat siap ya. Karena kita ada bermacam dan beberapa divisi di ACT ini. Yang paling penting adalah divisi digitalnya Pak. Paling penting. Ada divisi markomnya juga. Divisi medianya juga yang sudah sangat siap dan mereka memang adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing Pak. Dan kita juga di ACT punya TV sendiri Pak sudah. ACT TV. Kemudian ada ACT News segala macam. Ada juga yang itu sudah merambah sampai ke luar negeri Pak. Karena ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi untuk merambah para dermawan kita ingin mengetahui kabar apa sih yang sedang kita lakukan di Indonesia. Jadi kenapa ACT bisa jalan seperti itu? Karena tadi ditopang oleh SDM-SDM yang terbaik dan juga dibantu dengan sistem yang sudah sangat-sangat kuat di dalamnya. Ya, Pak, sejak sering terjadinya bencana di Indonesia, banyak mendadak bermunculan lembaga-lembaga donasi yang mencoba melakukan pengumpulan dana ya dari masyarakat dengan membangun semangat kedermawanan. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan Pak pada saat itu adalah bagaimana kredibilitas lembaga itu sendiri dan bagaimana penggunaan dananya. Tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol dan lain sebagainya. Saya mau tanya nih pandangan Bapak terkait dengan bagaimana banyaknya juga lembaga-lembaga pengumpul dana dari masyarakat yang menjual ya dalam tanda petik gitu ya nilai-nilai kemanusiaan, rasa semangat musibah, lalu kemudian itu kira-kira benar-benar enggak atau apa ya, maksud saya itu benar-benar ketika niat orang yang membantu itu tersampaikan enggak kira-kira? Ini tidak bicara ACT, tapi ketika memang selain ACT kan juga banyak yang tiba-tiba banyak bermunculan. Gimana nih menurut pandangan Bapak? Ya baik. Dari sisi legalitas kita tidak bisa bicara di situ Pak ya. Karena itu bukan ranah kita. Tapi kalau dari segi kemanusiaannya, semangat membantunya ini yang kita ingin coba apresiasi. Jadi memang betul yang Bapak sampaikan tadi bahwa ketika terjadi bencana tidak itu hanya lokal tapi juga di luar Pak ya, misalnya di luar dari Kalimantan Selatan. Ya itu pasti akan semangat membantunya itu sangat tinggi. Contoh mungkin akan muncul nanti banyak para relawan yang di pinggir jalan di lampu-lampu merah, galang dana, tulisannya adalah bantu ini, bantu itu kan. Hampir semua musibah tuh dari kebakaran, banjir segala macam. Dan itu instan tuh Pak. Terjadi begitu saja kan, tanpa ada komando mungkin. Nah, kalau kami sih memang ya untuk melihat ini pertama tadi dari sisi kemanusiaannya kita akan apresiasi. Yang kedua, kalau memang mereka tulus, kita yakin lah itu akan sampai. Kalaupun juga tidak 100% Mbak ya, tapi minimal ada yang memang mereka dari awal memang niatnya ingin membantu yang terkena bencana tadi. Entah itu melalui perwakilan mereka di luar yang ada di daerah bencananya atau memang mereka yang datang sendiri ke sana dengan dana yang tadi yang mereka himpun tadi Pak. Jadi bagi kami ACT ini sesuatu yang harus kita kita syukuri Pak. Artinya semangat berbagi di Indonesia ini sangat tinggi. Luar biasa, Dan alhamdulillah kan kemarin tahun 2020 kalau nggak salah gitu ya, Indonesia ternyata sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Karena tadi banyak yang tersentuh hatinya untuk membantu, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga yang telah kredibel Pak ya, yang sudah melakukan perizinan segala macamnya dan memang terbukti. Dan kalau bicara kami ACT Pak ya, kami akan berbicara melalui aksinya. Jadi aksinya dulu yang kami akan lakukan. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa dengan nama ini kita ingin menyesuaikan dulu. Jadi aksi cepat tanggap, aksinya kita coba percepat dulu Pak. Minimal tadi ada tim relawan yang langsung menuju lokasi dan menghabarkan ke kita di kantor atau cabang ataupun di pusat. Intinya di situ dulu Pak. Jadi dengan banyaknya bencana, tapi banyaknya masih yang terperduli
ini kita akan lebih banyak syukuri. Iya. Terkait nanti dananya kemana-kemana, nah itu tadi kembali lagi kepada personalnya, Pak. Oke, bicara soal dana, Pak, karena ini kan menyangkut pertanggungjawaban yang sifatnya itu amanah. Betul. Ya, amanah. Oke, orang menyumbang, dia punya niat, dia realisasikan itu sebuah nilai yang sudah tercatat mungkin sebagai pahala. Tapi persoalannya penyalurannya. Nah, saya bicara ke ACT, Pak. ACT kan punya banyak program nih. Betul. Ada program yang sifatnya kemudian pelaksanaan sampai pascanya, rehabilitasi dan segala macam. Bahkan programnya diklasifikasikan, tinggal pilih mau bantuan pendidikan, bantuan orang sakit dan segala macam dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini juga menjadi pertanyaan yang mungkin perlu disampaikan ke publik. Bicara soal transparansi, ya. Apakah penggunaan dana itu ketika dikolektifkan masuk pada satu rekening, pendistribusiannya disesuaikan dengan apa yang menjadi pilihan nggak? Karena kan ada pilihan-pilihan, Pak, yang saya lihat ya. Saya juga pernah melakukan itu. Saya pengen melihat ada seorang ibu yang perlu sekali bantuan, kemudian ya saya coba ikut gitu misalnya. Nah, pertanyaannya itu mungkin kepada publik, seberapa besar yang sampai dan seberapa besar untuk biaya yang dioperasionalkan dan segala macam, agar masyarakat merasa yakin dan benar-benar percaya bahwa dalam hal pengelolaan, transparansi, manajemen dan sebagainya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan itu. Oke, cukup berat sebenarnya, Pak, pertanyaan ini karena sudah merambah ke dapur sebenarnya. Tapi publik harus tahu, Pak, karena ini menyangkut kredibilitas sebuah lembaga yang sudah legal, dan ini menyangkut amanah gitu kan. Betul. Oke, baik. Jadi kita tuh, Pak, di ACT itu ada klasifikasi donatur, Pak, ya. Pertama ada donatur publik, perorangan. Ini adalah akumulasi dari si A, si B, dan seterusnya itu ya. Sehingga terkumpul dana sekian untuk programnya apa. Ada juga namanya donatur mitra, Pak, kemitraan. Ini dari perusahaan, institusi, kemudian juga komunitas. Juga banyak, Pak, ya? Masuk, iya. Iya. Nah, jadi juga kemudian ada lagi namanya program yang berakad dan non berakad. Jadi kalau publik biasanya tuh non akad, Pak. Artinya ini, terserah ACT nanti maunya kemana dananya. Nah, itu. Dan ini otomatis kami tidak punya kewajiban menyampaikan ke personalnya laporan, tapi minimal kami ada aksi yang kami lakukan. Misalnya kan si A dia berdonasi untuk bencana yang saat ini kan gempa bumi di Pasaman ya. Pasaman Barat. Di si publik si A misalnya donasi sekian ratus ribu nih, akadnya untuk Pasaman. Nanti akan kita akumulasikan nih dengan semua donatur publik tadi, maka akan terkumpul sekian ratus juta misalnya. Kita akan lakukan aksi di sana, misal dalam bentuk pemberian makanan siap saji ataupun dalam pelayanan medis. Itu akan publikasikan di medianya ACT minimal, Pak, ya. Itu akan bisa bisa diakses oleh para donatur tadi untuk melihat bahwa dananya memang sudah disalurkan meskipun tidak spesifik itu adalah atas nama dia gitu, Pak. Tapi ini adalah akumulasi kan. Nah, beda halnya dengan yang kemitraan, Pak. Ini yang biasanya berakad. Sesuai akad. Misalnya perusahaan PTA untuk pembangunan shelter misalnya, Pak, ya. Di Pasaman nanti ataupun yang kemarin di Semeru ya. Nah, itu nanti itu khususan, Pak, perlakuannya. Dari awal kita sudah update progresnya seperti apa sampai nanti selesai, ada dokumentasi segala macam dan juga ada laporan narasinya yang kita laporkan spesial kepada si mitra tadi. Artinya mereka memang sudah tahu bahwa dananya memang sudah digunakan, disampaikan. Kemudian terkait dengan berapa persen sih yang disampaikan, ini juga sebenarnya masuk ke ranah kita pada dapur kita ya. Jadi memang tidak 100% kita berikan karena memang kita perlu biaya operasional. Jadi ya antara 70-30 atau 80-20 yang kita salurkan. Dan itu karena tadi kita perlu dana operasional untuk tim segala macam itu, untuk yang lainnya otomatis itu sudah kita sampaikan ke mitranya. Ya memang logikanya gitu, Pak. Nggak mungkin menjalankan ya. Tetapi ini yang harus dimaknai dan dipahami bahwa yang dimaksud sumbangan tuh bukan berarti 100.000 misalnya semuanya disalurkan kan, karena tetap ada biaya operasional dan itu bagian dari ikhtiar untuk ikut peduli dan membantu. Kita juga bersyukur loh banyak orang yang mendarmakan dirinya, mewakafkan dirinya untuk kerja-kerja sosial ya. Betul banget, Pak. Seperti itu ya. Karena saya meyakini, Pak, yang namanya kekuatan Indonesia ini salah satunya adalah semangat kemanusiaan dan sedekah itu. Berbaginya nih, Pak, yang harus kita jaga sebenarnya. Iya. Oke, bicara soal aksi-aksinya, Pak, yang paling paling bahasnya bukan spektakuler ya, paling berkesan mungkin ya, yang itu memberikan sebuah pengaruh besar bagi
tidak hanya ACT tapi juga Indonesia dan masyarakatnya itu apa Pak? Ya, kalau Palestina oke ya, mungkin sudah menjadi sebuah program yang rutin. Tapi bagi dunia memandang Indonesia dengan hadirnya ACT apa Pak yang membuat orang merasa bahwa luar biasa Indonesia ini? Ya, karena ACT memang adalah identik dengan lembaga kebencanaan Pak ya, atau lembaga sosial kemanusiaan, otomatis yang paling berkesan adalah penanganan bencana itu sendiri. Jadi ACT itu setiap kali melakukan penanganan bencana itu ada 3 tahapan Pak. Pertama di masa emergensi, ini yang masa terjadinya bencana, yang itu tidak lama, mungkin sekitar 7-10 hari saja. Ini kita sudah berjibaku di situ Pak, dengan melakukan asesmen, pendataan segala macam, mendata kerusakan segala macamnya. Perahnya Pak ya? Di perah. Jadi di situ masuk di emergensinya Pak, emergensi kejadiannya. Jadi ini yang sangat urgent itu di situ sebenarnya, karena masyarakat tidak bisa menunggu. Jadi mereka perlu bantuan langsung. Di situ juga kita memberikan bantuan pangan siap saji, panganan siap saji. Dapur umum kita bikin di situ Pak. Pelayanan medis kita bikin di situ juga langsung. Evakuasi kita lakukan segala macam. Bikin hunian sementaranya juga di masa emergensi. Bikin tenda itu Pak ya, tenda-tenda yang darurat lah. Itu di masa emergensi. Kemudian di masa recovery. Ini setelah merasa mulai melandai Pak kondisinya. Di masa H-10 ke atas itu Pak ya, sampai ke H- sebulan lah gitu ya, 30 hari. Ini kita sudah mulai melakukan pendataan lanjutan. Kerusakan masjid, misalnya tempat umum segala macam, sekolahan, rumah segala macam. Infrastrukturnya yang didata. Kemudian masuk di masa rekonstruksi. Nah ini sudah mulai pemulihan, baik di bidang ekonominya ataupun di bidang sosialnya. Misalnya kita akan sudah melakukan pembangunan rumah sementara, hunian sementara, perbaikan ekonomi di bidang misal peternakan yang ikut terimbas Pak ya. Ada pemberian modal usaha juga di situ masuk nantinya. Pembangunan masjid, tempat ibadah yang lain juga di masa rekonstruksi. Dan ini masanya lebih panjang, tahunan Mbak, bisa sampai 3-5 tahun. Dan ini masih kita lakukan di Palu. Masih Mbak ya? Masih hari ini, karena Palu kan baru 2018 kan baru jalan 4 tahun lah. Nah, jadi masih Pak, masih di sana masih kita bangun, masih melakukan penanganan bencana, penanganan proses di sana. Di bidang ekonomi lah, intinya di bidang ekonomi saat ini yang masih jalan. Termasuk juga di Lombok juga Pak, kan beda sekian bulan saja di Lombok. Jadi paling berkesan adalah bagaimana cara kita bisa menghidup atau memulihkan kembali senyum mereka Pak. Yang mereka terdampak. Nah nggak jauh-jauh Pak ya, kita bicara wilayah kita nih, Kalimantan Selatan. 2021 ya, awal. Itu juga luar biasa Pak. Ini bencana yang pertama bagi kami secara skop bisa dikatakan Kalsel kan ya. Karena hampir 10 kabupaten kota yang terdampak. Dan ini juga sangat luar biasa di masa emergensi itu. Sampai kantor kami itu menjadi posko dan juga menjadi penampungan. Lantai 3 itu penuh Pak. Lantai 1 itu adalah semua logistik bantuan. Lantai 2 itulah tim relawan yang beristirahat. Sampai tidurnya tuh selembang. Nggak tentu arah itu Pak tidurnya. Ada yang sambung kaki, sambung kepala macam, karena termasuk saya juga ikut di situ. Lantai 2 itu pengungsian maaf. Lantai 2 pengungsian, lantai 3 tim relawan. Dan itu sampai kurang lebih 2 minggu Pak, kondisi seperti itu. Sudahnya kita siang malam melakukan evakuasi, pemberian bantuan, pembagian sembako dan lain-lainnya, dan juga pelayanan medis dan lain-lainnya. Alhamdulillah itu yang paling berkesan lah. Dan ini untuk kita kenang tapi tidak untuk kita ulang Pak. Jangan sampai itu Pak. Cukup kita kenang saja Pak. Dan itulah bukti bahwa kita memang saling membutuhkan dan saling support antar bangsa. Pak Zainal, ACT ini seperti yang digambarkan tadi kan sepertinya punya manajemen pengelolaan yang cukup baik ya. Bukan cukup lagi, mungkin sangat baik ya. Karena ada tim marketing sudah yang menjual program-program. Ada tim medsos yang mengelola komunikasi publiknya, capaian program yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga ada tim yang menggalang dana gitu ya. Sampai kemudian juga melakukan aksi. Nah, bicara soal semua itu Pak, pengelolaannya nih Pak, manajemennya dengan sistemnya ini kan sebenarnya kan menjadi satu kekuatan Pak ya, bahwa semangat kemanusiaan masyarakat itu kan begitu tinggi. Bisa nggak ACT misalnya kalau menurut saya menjadi satu kekuatan sosial yang bisa mendorong semangat kedermawanan itu sehingga membangun sebuah visi kemanusiaan yang lebih luas gitu.
Kalau selama ini kan lebih pada tataran bencana, Betul, aksi kemanusiaan dan sebagainya. Betul. Ranahnya diperluas kira-kira Pak, Iya, menurut pandang Bapak. Artinya orang berpikir dan menganggap bahwa apa yang terjadi di Indonesia bicara soal kemanusiaan, bencana ACT larinya. Bukan dari sisi hanya sekedar kemanusiaannya saja. Tapi bagaimana mendorong semangatnya itu. Dengan kata lain, bagaimana menghembuskan semangatnya ini Pak. Jadi mungkin ada satu program pendakwahan, satu program ini ada nggak kira? Dan berpikir nggak ke depan ACT mau dibawa kemana kira-kira? Mau dibawa kemana kayak lagu ya Pak ya? Bisa ini kan satu kekuatan sosial politik yang kuat itu. Betul Pak. Ya, memang ACT sampai saat ini Pak ya masih identik dengan lembaga kebencanaan. Tapi itu ternyata juga bagi kami memunculkan sebuah pemikiran baru nih Pak. Karena nggak mungkin kan kita selamanya berharap ada bencana gitu. Iya, itu maksudnya. Kalaupun dikasih bencana, kita akan coba tangani nih. Tapi kita nggak pernah berharap ada bencana gitu Pak. Maka memang ACT sudah berapa tahun lalu kita sudah mulai melakukan sedikit Pak ya, terobosan Pak ya. Jadi kita tidak lagi hanya fokus pada program karitatif yang hanya kasih bantuan Pak ya, atau penanganan ketika bencana, tapi juga sudah masuk ke ranah program produktif. Program produktif ini ranahnya di bidang sosial ekonomi Pak, ekonomi sosial, khususnya di bidang pemberdayaan ya, pemberdayaan ekonomi dengan produk wakaf. Nah, kenapa kita mengambil produk wakaf? Karena menurut kami Indonesia ini kan adalah negara mayoritas Muslim, dan juga religinya juga sangat-sangat tinggi Pak ya, sehingga produk wakaf ini sangat baik. Dan juga ternyata Pak, yang namanya divisi wakaf ini masih sangat minim, baik dalam hal pembahasan ataupun dalam implementasi. Mungkin, mohon maaf ini pertanyaan Pak ya, apakah Bapak pernah sering dengan ceramah di masjid tentang wakaf? Jarang sih. Jarang. Yang sering adalah zakat kan Pak ya, zakat infak. Tapi wakaf sangat zakat jarang. Sedekah yang paling sering. Sedekah. Tapi kalau wakaf terus terang sangat minim Pak. Entah memang belum dilihat sebagai sebuah kekuatan Islam yang harus kita perjuangkan, atau memang masih minimnya pengawasan kita Pak. Wakaf yang dimaksud seperti apa dalam programnya? Kalau kami sih biasanya saat ini lagi menggalakkan wakaf tunai. Wakaf dengan uang Pak. Nah, kalau dulu kan mohon maaf Pak ya, wakaf itu identik dengan 3 Pak. Iya. Tahu Pak ya, 3M. Salah satunya tanah mungkin ya, yang biasanya memberikan wakaf itu atau gimana? Iya, jadi 3M ini Pak, masjid, madrasah, makam. 3M. Bentuknya biasanya memberikan tanah untuk pembangunan itu. Betul, wakaf tadi tanah. Tapi dibangun untuk itu kan Pak ya. Peruntukannya 3M tadi. Kalau sekarang kita sudah harus berubah Pak. Karena sekarang sudah sangat dibutuhkan adalah dengan uang tadi, wakaf uang digunakan untuk program. Memberdayakan program. Salah satunya juga bisa untuk bangun masjid. Jadi tidak lagi identik dengan wakaf dengan benda mati atau benda tidak bergerak, tapi dengan uang tunai, wakaf uang. Iya, itu yang saya maksud Pak. Artinya gini, Indonesia ini kan negara yang tadi mayoritas Muslim. Kita semua mengerti dan memahami bahwa syariat Islam mengajarkan dan mewajibkan kita untuk zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Ini kan satu kekuatan ekonomi rakyat yang sangat luar biasa. Ketika dikelola, mestinya tidak ada lagi yang kemudian terjadi orang kelaparan. Betul Pak. Nah, tidak ada lagi orang yang kemudian mengemis-ngemis. Setidaknya kebutuhan wajibnya sudah terpenuhi gitu ya. Nah, ini yang saya maksud ke depan, misalnya visinya bisa enggak. Jadi satu kekuatan sosial politik yang memberdayakan, mendorong, menghidupkan, menggerakkan. Ya kan? Itu sudah jalan Pak. Makanya kita juga ada program namanya program UMI. Usaha Mikro Indonesia, UMI lah, Wakaf Usaha Mikro Indonesia. Jadi usaha para pengusaha kecil ini atau UMKM ini kita berikan modal dengan wakaf uang tadi Pak. Luar biasa. Ini udah berapa lama berjalan? Sudah jalan 2 tahun lebih. Provinsi mana aja yang sudah? Sudah hampir Indonesia Pak. Kemarin kita launching 2001 di Sabila, di halaman Sabila. Ini contoh ya. Misalnya ada pengusaha kecil, anggap ya yang mau buka gorengan, betul. Dia perlu bantuan modal misalnya untuk mengembangkan atau memenuhi kebutuhan beli peralatannya. Ini dibantu tanpa ada tambahan lain gitu ya. Betul. Jadi dia hanya mengembalikan wakoknya Pak. Tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Dan itu bisa dicicil. Nah ini yang saya maksud, mestinya bisa. Karena kalau melalui lembaga-lembaga keuangan yang resmi seperti pinjaman,
pertama sudah ini ya tidak memenuhi standar syariat ya. Ya, kemudian kedua ribet dan repotnya. Ketiga mereka seringkali jadi korban ketika pinjam oleh koperasi jadi korban rentenir. Betul, Pak. Ada bunga di situ, Pak. Dan masyarakat yang pengen akses gimana itu? Nah, gampang. Mereka bisa datang ke kita atau nanti ada tim kita yang memang khusus melakukan asesmen. Oke. Dan kita di Banjarmasin itu kerjasama dengan yang pemerintah itu dari Pemkot Banjarmasin ya? Dengan program apa? Pemberdayaan ekonomi yang kreatif yang itu ya? Iya, yang orang masyarakat yang mengelola pemberian modal itu, Pak. Oke. Untuk itu, Pak. Jadi kami juga ada program untuk asesmen ya. Ada tim program yang mereka memang melakukan asesmen UMKM yang terdampak COVID khususnya. Tapi misalnya, bicara soal ada risiko Pak ya, ketika kita memberikan dengan harapan mereka bisa. Tapi ketika risikonya misalnya dengan bantuan itu ternyata anggaplah memang situasinya force major nggak bisa kembalikan gimana itu betul. Pak? Jadi gini Pak, jadi kita tidak hanya memberikan modal Pak ya, tapi kita juga menyiapkan pendamping. Ada tim relawan yang memang tugasnya untuk mendampingin, memantau, mengawasi dan melakukan penerimaan pengembalian. Jadi ada tim relawan. Jadi misal anggap 10 UMKM ini yang jadi anggota ini ada satu pendampingnya. 10 sampai 20 orang gitu, Pak. Dan itu sekali lagi sudah dilakukan. Sudah. Luar biasa sebenarnya. Ini sebenarnya mengalahkan program pemerintah. Betul. Mengalahkan program-program yang digagas dengan konsep yang Menara Gading. Oh bagus kita cetak 1.000 UMKM. pelaku entrepreneur UMKM kita gini-gini. Tapi implementasinya saya nggak nyebut ya. Tapi implementasinya kita lihat aja lah. Betul. Dan saya baru tahu ini lah ternyata bahwa ada program itu. Jadi sebenarnya apa aja sih Pak program dari ACT yang dalam perannya itu mendorong, memberdayakan, menggerakkan ekonomi yang sifatnya itu bisa mengangkat derajat masyarakat gitu. Betul. Yang paling porsinya paling besar adalah ini Pak, program UMUMI ini. Yang kedua kita ada program juga wakaf produktif. Wakaf produktif. Iya. Jadi dari dana wakaf yang kita himpun tadi Pak ya, dana wakaf tunai tadi kita himpun, kita bentuk atau bikin dalam bentuk usaha. Selain dari UMKM Pak ya. Contohnya adalah di program peternakan. Dan ini mohon doa gitu ya dari semua sahabat dermawan ya dan juga Radar Banjarmasin, kita insya Allah tahun ini akan membangun sebuah lumbung ternak wakaf di Kalimantan Selatan, pertama di Kalimantan, Pak. Di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan? Di Kalimantan. Berarti di pulau lain sudah ada? Belum, di Jawa memang ada, tapi di Kalimantan belum ada. Ini baru pertama. Jadi kita alhamdulillah kemarin dapat wakaf tanah 1 hektar di Karangintan untuk membuat peternakan sapi dan domba. Oke. Sapi, kambing dan domba. Jadi 1 hektar ini kita akan bangun, kita sudah ada punya set plan-nya, bangun kandang, bangun lahan rumputnya, kita akan tanam sendiri Pak rumputnya, rumput odot. Kalau sebutnya itu rumput gajah ya. Rumput gajah. Jadi ini juga akan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Untuk menyediakan hewan kurban dan juga hewan akikah. Dari wakaf lahan tadi Pak, akan kita kelola dengan mengumpulkan wakaf-wakaf uang nanti dari masyarakat. Dan kita alhamdulillah sudah kerjasama dengan Bank Kasel Syariah untuk menghimpun dana wakaf tadi. Wakaf wakaf melalui uang gitu Pak. Iya. Dan ini konsepnya untuk pemberdayaan ekonomi. Iya. Yang lebih luas lagi Pak. Iya. Dan ini soalnya sudah didirikan atau sudah dijalankan di Pulau Jawa khususnya. Sudah berjalan dan berhasil Pak? Sudah. Iya. Dan satu kandang itu Pak ya, itu bisa sampai ribuan ekor Pak. Hewan 1 hektar itu ya. 1 hektar. Ya, saya pikir Kasel ini kan punya banyak potensi Pak. Sangat Pak, tinggal dia pasarnya daging juga secara nasional kan kita kebutuhannya sangat tinggi dan sebagainya. Sangat. Yang ternyata sudah dilakukan. Saya pikir belum diinikan. Nah ini memang masyarakat juga perlu tahu bahwa ternyata ACT itu tidak hanya identik dengan hal menyangkut musibah kebencanaan. Karena ada program-program selama ini tidak diketahui publik. Salah satunya wakaf tadi bahwa ternyata ada upaya saling berbagi untuk mendorong, menggerakkan ekonomi rakyat agar bisa meningkatkan kesejahteraan. Betul. Ya, saya apresiasi itu Pak. Siap. Karena memang sudah seharusnya seperti itu. Harus Pak. Kita sudah bangkit gitu kan. Ya, karena berdiri di kaki kita sendiri gitu. Karena kalau boleh jujur kalau saya mengatakan kita nggak bisa berharap banyak dengan program pemerintah. Kira-kira sepakat Pak? Ya, Pak ya. Pemerintah mengatakan kita program bikin bantuan gini, tapi ributnya minta ampun, ya kan? Nyelimetnya minta ampun dengan ini. Tapi tadi sekali lagi masyarakat yang pengen mendapat akses bantuan tadi boleh Pak ya datang langsung ke boleh. Nanti juga memang sih tidak semuanya akan kita setujui Pak. Kita ada
seleksinya Seleksi, juga. ya. Kita utamakan adalah yang mereka betul-betul terdampak COVID, Pak. Tapi juga ekonominya memang menengah ke bawah. Iya. Kalau yang usahanya sudah ke atas kita enggak. Ya, Dulu. pasti. Karena ya kita pasti ingin memberikan kesempatan bagi yang betul-betul layak gitu. Iya, iya. Karena kan ini dana wakaf Iya, sebenarnya. betul, pertanggungjawabannya Yang sangat jawabkan. Tidak hanya dunia tapi Iya, akhirat betul. gitu, Pak. Karena itu ada amanah yang bebannya Betul. sangat luar biasa. Dan bagi masyarakat mungkin ya yang pengen mencoba merintis usaha mungkin ya bagi kelompok prasejahtera Pak Iya, ya. betul. Yang mungkin mungkin mohon maaf menjadi single parent gitu ya. Iya. Yang Betul. kemudian anaknya menjadi yatim Betul. gitu ya. Boleh datang Pak Boleh, ya? boleh. Agar Jadi nanti- kita ada program untuk janda juga ada, Pak. Oh, ada juga Pak yang ternyata. Masya Allah. Jadi janda karena suaminya meninggal karena COVID Iya. utamanya. Oh. Dan dia meninggalkan Program beberapa orang tua anak. asuh atau gimana? Orang tua asuh iya, beasiswa anaknya juga itu. Dan juga untuk pemberian modal untuk ibunya tadi. Ada juga Pak ya. Iya. Jadi kan misalnya Pak ya, seorang istri yang ditinggal suami istrinya karena COVID meninggal, dia punya anak 2 atau 3 orang yang masih balita ataupun masih masa sekolah. Dan dia hidup mungkin hanya mengandalkan dari usaha kecil, misalnya jadi pembantu ibu rumah tangga gitu Pak ya, atau cuma jualan kecil-kecilan. Nah, ini yang kita utamakan. Oke, luar biasa Iya. sekali. Ini bagi masyarakat jangan ragu ya. Saya jadi menghimbau nih Pak. Iya, siap. Jadi kita mencari lembaga. Saya masyarakat yang berusaha untuk bagian dari masyarakat yang Iya. selalu berpikir saya pengen bantu nih, tapi saya pengen tepat sasaran gitu ya. Iya. Saya harus yakin lembaga ini gimana gitu ya. Betul. Nah, kita sudah semua mendengar bahwa ternyata ACT sudah banyak program, transparansinya jelas, pengelolaannya juga jelas. Siap. Jadi saya pikir juga nggak perlu ragu dan masyarakat yang pengen mendapatkan bantuan mungkin bisa langsung ya. Betul. Pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan bisa ke ACT. Iya. Nah, di depan kita ini Pak, Nah, ada yang muncul nih kan mau Ramadan. Iya. Ini ada apa dengan Ramadan dan program apa yang mau diinikan? Betul. Karena ini kan momentum satu bulan yang penuh berkah bagi masyarakat yang mungkin pengen sekali menjalankan ibadah yang mengambil manfaat besar. Salah satunya dengan Ramadan ini. Iya. Apa ini Pak programnya Pak? Ya, jadi Ramadan ini kita ingin coba kemas dengan berbeda Pak dari tahun-tahun sebelumnya gitu Pak ya. Jadi tahun ini kita ingin lebih awalan gitu Pak, untuk menggerakkan umat untuk menyiapkan diri semaksimal mungkin bahwa kita akan mendatangkan tamu yang luar biasa nih. Iya. Yang kita siapkan tahun-tahun lalu Pak ya, mungkin mohon maaf itu cuma bicaranya adalah konsumtif Iya. Pak ya. Takjil untuk buka-buka bersama gitu ya. Belanjanya kan borongan dulu nih Iya. supaya persiapan Ramadan. Iya. Saat ini kita ingin coba mengingatkan umat, siapkan juga lah ruhiyahnya gitu kan. Terutama adalah siapkan dana untuk berbaginya lebih banyak lagi nanti di Ramadan. Iya. Kenapa harus kita siapkan dari sekarang? Ya, kan mau Ramadan gitu Iya, maksudnya. Jadi kita harus siapin dari awal dulu supaya kita nanti tidak kaget Pak ketika masuk Ramadan. Kita sudah siap nih, kita mau berbagi kemana, mau ngasih apa gitu kan. Nah, ACT sudah siapin itu Pak. Mau programnya apa kita sudah ada. Mau programnya tim, program berbagi, program iftarnya ataupun sahurnya, ataupun juga program kita nanti insya Allah ada namanya program kelotok Ramadan. Kelotok Ramadan. Iya. Menggunakan kelotok memberikan Makan berbuka puasa di pinggiran sungai Pak. Oke. Menyisir sungai nantinya. Oh, iya, Sungai. iya. Kalau kemarin sih kita sudah lakukan di tahun 2019 tuh. Sudah lakukan pertama itu kita sisirnya Sungai Kelayan, Sungai Kuin, Sungai Alu sampai ke Alu Pak kemarin. Oh iya. Jadi ada tim memang khusus mereka nanti membawa nasi kotak Pak ya dan juga takjil ya. Nanti di kelotok itu mereka akan berbagi ke rumah-rumah tepi sungai. Dan ini terbuka untuk siapapun yang ingin menitipkan impak terbaiknya. Iya. Dengan satu kotak mungkin cuma 35.000 ya. 35.000 ataupun ada yang menu lainnya. Dan kita juga insya Allah Ramadan Pak, kita ada program namanya food truck lagi. Food truck. Pakai menggunakan truk gitu ya. Betul. Yang kemarin kita datangkan ketika penanganan bencana Iya, banjir. saya lihat itu di depan kantor itu. Ini nanti akan datang juga ke sini karena dia ada program roadshow food truck se-Kalimantan. Nanti dari Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin sampai ke Balikpapan. Selama bulan puasa Pak insya Allah. Jadi itu juga nanti akan menyiapkan menu-menu berbuka puasa dengan menu terbaik level restoran Pak ya itu menunya itu kita bagikan nanti ke pinggir-pinggir kota masyarakat menengah ke bawah yang mereka membutuhkan asupan gizi yang terbaik untuk berbuka puasa. Iya. Jadi bagi para sahabat dermawan silahkan titipkan impak terbaiknya untuk program ACT. Insya Allah kita akan sampaikan pada mereka yang betul-betul layak. Dan karena kan mau Ramadan,
ya harus siap dari sekarang gitu, Pak. Iya, betul. Sisihkan dari sekarang dari gaji kita. Jangan nanti mendadak hanya menunggu THR kan setelah Ramadan ya. Jadi dari sekarang siapin ruhiyah kita juga, Pak ya. Perbaiki, mungkin juga sudah perbaiki sholatnya ya, Pak ya. Kemudian juga sudah mulai puasa sunnahnya gitu kan. Dan juga sedekahnya sudah mulai dicicil gitu kan. Dan dibiasakan lah. Kenapa harus begitu ya? Karena kan mau Ramadan. Gitu. Iya betul. Ini kan momentum yang apa ya? Kita sangat bersyukur ketika kita meninggalkan Ramadan masih ketemu kembali di tahun selanjutnya, dan ini betul karena memang masyarakat kita kalau nyambut Ramadan bukan bukan memanfaatkan momentum untuk memaksimalkan ibadahnya. Yang ada justru maksimalkan konsumtifnya, Pak ya. Iya. Ya nggak heran kan, Pak ya, ketika Ramadan tuh pengeluaran 2 kali lipat. Dan itu kita rasakan juga di rumah. Iya. Padahal mestinya kan Ramadan puasa, itu kan nggak makan ya. Tapi kok malah meningkat, Pak ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah ini yang kita ingin coba, Pak. Coba kita perbaikin perlahan gitu, Pak ya. Bahwa Ramadan ini jangan dilalui tanpa peningkatan ibadah. Iya, luar biasa. Ini harus kita ingin coba ingatkan. Baik, Pak. Terakhir mungkin pertanyaan ini sebagai sebuah penegasan. Iya. Kira-kira nih Pak, hadirnya ACT di Kalimantan Selatan, apa yang Bapak rasakan dari semangat kedermawanan masyarakat Kalimantan Selatan? Kemudian harapan ke depan Pak, hadirnya ACT di Kalimantan Selatan, ini harapannya itu dan keinginannya seperti apa, dan mungkin juga bagi masyarakat bagaimana harapannya ke depan? Saya kan bukan pertama kali Pak ya berkecimpung di dunia kemanusiaan ini, karena sebelumnya juga sudah pernah di lembaga sejenis Pak ya. Saya sudah mengetahui bahwa memang Kalsel ini sangat religius ya. Ketika berbicara berbagi itu Pak, asa itu memang jelas dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka akan dengan mudah memberikan sumbangannya. Jadi saya rasa yang namanya kedermawanan ini adalah milik semua orang Pak. Tergantung kita bisa nggak meyakinkan dia gitu kan. Jangan sampai kita juga ingin coba sih Pak perlahan merubah pola sedekah Pak ya. Kalau dulu kan orang sedekah tuh bisa langsung ke penerimanya. Misal ketika menjelang Idul Fitri Pak ya, itu kan ada orang mohon maaf yang kaya berbagi zakatnya itu langsung pinggir jalan, bikin kerumunan. Kadang-kadang kan terjadi kasus ada yang terinjak, ada yang meninggal. Ini kita coba edukasi bahwa jangan memperlihatkan kemiskinan kita. Iya, sepakat itu Pak. Jadi kita coba berikan dengan lebih beradab gitu lebih sopan gitu. Mengangkat derajat mereka juga, jangan seolah seperti mereka itu memang orang yang perlu dibantu karena miskin gitu ya. Betul. Jadi saya rasa semua kita memang memiliki potensi dermawan itu pasti ada. Tapi caranya aja Pak. Kehadiran ACT, alhamdulillah kita coba mulai perlahan bisa merubah itu Pak. Jadi banyak kita menerima bantuan atau sumbangan ataupun infak itu atau sedekah itu dari perorangan yang mereka nggak segan transfer 10 juta, 100 juta. Dari perusahaan juga menggunakan dari dana CSR-nya juga nitip ke kita. Dan itu jumlahnya tidak tanggung-tanggung Pak, yang ratusan juta sampai miliaran. Dan ini bagi kami sebuah amanah yang harus kami jaga dan yang kami kelola, dan juga sebuah potensi yang harus kami tetap jaga ini Pak. Karena tadi sekali mereka kecewa tidak akan pernah mereka akan melakukan lagi menitipkan ke kita. Jadi dengan hadirnya ACT kami berharap ini menjadi sebuah pilihan ya. Dari sekian banyaknya lembaga yang mungkin sejenis, ACT menjadi sebuah pilihan untuk menitipkan infak terbaik para sahabat dermawan. Dan kami akan coba semaksimal mungkin menyampaikan pada mereka yang memang berhak menerimanya itu. Ya karena logikanya sih Pak ya, kalau orang memang masih memiliki katakanlah secuil keimanan, ketika mendapat amanah kan pasti akan mempertanggungjawabkan, sadar ya bahwa itu pertanggungjawaban yang nggak di dunia tapi di akhirat. Iya betul Pak. Jadi kalau kita yakin dan percaya, insya Allah ketika kita bersedekah kita serahkan saja. Yang penting niatnya sudah bersedekah dan sudah disalurkan, dan berharap semoga apa yang itu kan sudah menjadi catatan ya. Karena memang ya itu dari saya katakan pada awal bahwa saya mengamati begitu banyak peristiwa yang kemudian menarik simpati publik, lalu kemudian banyak bermunculan lembaga-lembaga, bahkan mohon maaf di media sendiri juga muncul lembaga-lembaga televisi, koran, media
Ini kemana nih? Mereka kan tidak apa ya, tidak punya pengalaman. Mereka tidak punya background dan tidak punya orang serta SDM gitu. Masa reporter ngurusin ini, redaktur mendata dan nggak mungkin. Nah, kenapa nggak kepada lembaga yang memang khusus berkecimpung di situ ya? Ya, luar biasa ini hadirnya ACT. Mudah-mudahan bisa banyak memberi manfaat ya. Dan bagi pemirsa podcast Radar Banjarmasin juga ya, yang mau menjadi donatur bisa langsung mengontak hotline nomornya juga ya. Dan kemudian juga mau membantu memberdayakan masyarakat bisa melalui program wakaf tadi, bisa melalui program pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Ya. Dan mungkin pesan terakhir Pak buat masyarakat yang ingin karena Bapak mungkin punya pengalaman ya bahwa dahsyatnya sedekah, dahsyatnya berbagi, dahsyatnya infak itu bagi orang yang melakukan dan yang mengamanah itu apa itu Pak? Iya, betul. Jadi pertama, sedekah tidak akan membuat kita miskin, Pak. Sedekah tidak akan pernah membuat miskin. Yang kedua, jangan pernah pilih-pilih untuk bersedekah. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya jangan hanya menunggu waktunya. Misal ada bencana baru bersedekah gitu kan. Nah, setiap hari, makanya kami juga di ACT itu ada program sedekah subuh, Pak. Sedekah subuh. Dan itu luar biasa, Pak, fadilatnya ya, ataupun manfaatnya bagi kita, Pak ya. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Karena ketika kita mengeluarkan sedekah di subuh hari, Pak ya, itu ada malaikat yang mendoakan. Berkahilah hartanya itu kan, tambahkanlah hartanya. Tapi kalau kita enggan dan tidak mau bersedekah di subuh hari itu, juga ada malaikat mendoakan, Pak. Berilah dia kesempitan rezeki. Masya Allah. Nah, kita tinggal milih nih, mau yang didoain yang mana gitu kan. Yang pertama atau yang kedua. Nggak harus banyak, Pak, tapi rutin. Karena kan yang Rasulullah suka itu adalah ibadah yang rutin kan, bukan yang banyak. Jadi nggak apa-apa misalnya sedekah 1.000 gitu kan. ACT bisa terimakan itu. Nah, mau 1.000, 2.000, 10.000, tapi rutin tiap hari gitu kan, tiap subuh. Sehingga akan lebih terasa manfaatnya tidak hanya dunia tapi juga akhirat nanti. Dan lihatlah di luar sana gitu, Pak ya. Kita harus banyak membuka mata dan membuka telinga kita. Di luar sana itu masih banyak, Pak, saudara kita yang masih tidak seberuntung kita. Yang mungkin ya makan tidak kayak kita 3 hari sekali, mungkin cuma sekali sehari ataupun cuma 2-3 hari baru makan gitu. Masih banyak, Pak. Dan ini kami sebagai lembaga yang sebagai penghubung, Pak ya. Kami sebutnya adalah pipa kebaikan. Yang menghubungkan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Jadi kami insya Allah akan menyampaikan itu kepada mereka yang benar membutuhkan. Dan seberapapun yang Bapak Ibu para dermawan berikan akan kami sampaikan kepada mereka. Intinya berbagi jangan pilih-pilih, lakukan yang terbaik dan jangan menunggu banyak dulu atau menunggu kaya dulu baru sedekah. Tidak. Justru sedekah itulah bisa membuat kita kaya kan gitu, Pak. Luar biasa. Karena Allah kan akan mengganti yang kita keluarkan tadi. Jadi kita harus yakin dengan janji Allah itu, Pak. Iya. Dan ini bagian dari keimanan kita ya. Betul. Bahwa jangan dimaknai bahwa bentuk keimanan itu tidak hanya sebatas ritual. Saya pernah dengar yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Jangan menganggap ibadah itu hanya sholat, puasa dan segala macam. Haji itu ya. Karena ibadah yang terbesar itu kata Abdul Somad itu pada diri sendiri sebenarnya. Betul. Saya lupa apa yang disampaikan beliau, tapi itu adalah bentuk lain dari sisi makna ibadah. Baik, terima kasih Pak Jangan Arifin sudah banyak bercerita, berbagi kisahnya tentang ACT, program-programnya dan tentang semangat berbagi bagi masyarakat. Semoga ini menjadi sebuah kisah yang menginspirasi kita dan akhirnya memotivasi kita untuk semua saling memahami, menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini tentu juga harus bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Salah satunya dengan membagi dan berbagi. Dan salah satunya juga untuk bisa menyalurkan bantuan sedekah infak itu tidak harus mesti langsung ya. Betul. Mungkin masyarakat serasa abdol kali Pak ya. Saya memberi ini rasanya yakin gitu ya. Tapi mungkin saatnya paradigmanya udah mulai diubah mindsetnya. Karena merasa yakin puas itu beda tipis dengan riya, Pak. Saya nggak menyebut itu, tapi ini fenomena yang memang harus kita akui banyak terjadi, Pak. Banyak orang yang kemudian expose di medsosnya, bagi sana, bagi sini. Sementara satu sisi dalam berbagai ayat disebutkan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Dan salah satunya kita secara diam-diam transfer ke rekening ACT untuk bisa diniatkan menjadi sedekah infak tadi, Pak ya. Sekali lagi Pak Jangan terima kasih dan pemirsa Radar Banjarmasin, podcast Radar Banjarmasin. Semoga perbincangan kami ini bisa memberi sebuah pencerahan, ya, inspirasi dan juga memotivasi Bapak Ibu sekalian, sahabat dermawan, untuk bisa selalu berbagi dalam situasi dan kondisi apapun, baik dalam masa sempit ya ataupun dalam masa yang lapang rezekinya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.